Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan pastinya selalu ceria dan bahagia. Masih bersama dengan Ibu Rahmatul Hidayah, kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, kita akan mulai membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-Rasyidin yaitu orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian, istilah Khulafaur Rasyidin ini diberikan kepada siapa? Nah, istilah Khulafaur Rasyidin ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah Rasul wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. Nah, maka Khulafaur Rasyidin termasuk ke dalam generasi terbaik setelah zaman Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Nah, siapa sajakah mereka? Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, supaya lebih jelas anak-anak, kita akan bahas satu persatu tentang Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang akan kita bahas pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar ini dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah. Nah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir dari kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar akhirnya wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenal oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan amat sederhana. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, ada beberapa prestasi yang beliau capai. Nah, prestasinya apa aja itu? Nah, yang pertama, beliau memerangi orang murtad, kemudian memberantas nabi palsu, kemudian pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran, dan memperluas wilayah dakwah Islam. Nah, itu adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu selama beliau menjabat sebagai khalifah. Nah, keteladanan atau karakter Abu Bakar Asy-Syiddiq yang harus kita contoh adalah yang pertama, beliau memiliki sifat rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas,
senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah keteladanan yang harus kita contoh ya dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian khalifah kedua yang akan kita bahas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Nah, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku atau bangsanya ya untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Nah, salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam diri. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sebelum Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerusnya. Nah, pengangkatan Umar ini mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah, yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Umar juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mu'minin, yang artinya komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Kemudian akhirnya Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Selama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ada beberapa prestasi yang beliau raih. Di antaranya adalah perluasan dakwah Islam dan mengatur administrasi pemerintahan. Di antaranya dengan mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Yang kedua, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Keempat, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kelima, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Yang selanjutnya, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Mencetak mata uang sebagai sarana mengisyah dan memuamalah kehidupan ekonomi. Dan yang terakhir adalah menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Nah, itu adalah beberapa prestasi yang diraih atau yang dicapai Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian keteladanan atau karakter dari Umar bin Khattab ini adalah yang pertama, keberaniannya menyampaikan kebenaran. Kemudian yang dua, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Nah, itu adalah keteladanan yang harus kita contoh dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah ketiga yang akan kita bahas adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya bernama Urwah, adalah putri dari
Ummu Hakim Al-Baidah, putri dari Abdul Muthalib. Nah, Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi, kehidupan yang dijalaninya itu sangat sederhana. Sebagian harta kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Pada periode pertama, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang sangat luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Nah, pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan dengan lancar dan stabil. Kemudian pada periode kedua, Khalifah Utsman bin Affan mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Nah, Utsman ini memangku jabatan sebagai khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 Hijriah sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Nah, kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah, beliau telah berusia 70 tahun, serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Beberapa prestasi yang dicapai Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, yaitu yang pertama memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibekukan menjadi 7 eksemplar. Kemudian, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, serta mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 sampai 150 hasta dengan tiang pualam, dinding batu berukir, bertahta perak, dan atap melengkung. Nah, itu adalah prestasi-prestasi yang dicapai Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau menjabat khalifah selama 12 tahun. Nah, kemudian keteladanan atau karakter Utsman bin Affan yang bisa kita contoh adalah yang pertama, Utsman bin Affan ini memiliki sikap kedermawanan. Beliau juga mempunyai sikap adil, kesederhanaan, dan juga Utsman bin Affan ini adalah sebagai diplomat ulung. Nah, terbukti ketika beliau berdiplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathu Mekah, dan juga beliau mempunyai sikap kejujuran yang sangat besar. Nah, itu adalah sikap keteladanan serta karakter dari Utsman bin Affan yang dapat kita contoh. Khalifah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Utsman bin Affan wafat, maka masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 360 Hijriah di Masjid Madinah. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Nah, pada masa pemerintahan pada tahun 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci itu terkotori kancah politik. Kemudian,
Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Muljam. Ali bin Abi Thalib dengan nama lengkapnya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan bahwa Ali masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Beberapa prestasi yang dicapai Ali ketika menjabat sebagai khalifah diantaranya adalah yang pertama, perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Yang kedua, dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Selanjutnya, dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Maka dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Itu adalah beberapa prestasi yang dicapai Ali ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Nah, adapun keteladanan atau karakter yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib yang bisa kita jadikan contoh, yang pertama adalah Ali mempunyai sifat yang cerdas serta pandai. Beliau juga mempunyai sifat yang pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi segala apapun masalah, dan sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Nah, itu tadi adalah keteladanan yang dapat kita ambil dari Ali bin Abi Thalib. Demikian materi tentang Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu dapat anak-anak pahami, serta sifat-sifat keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dapat anak-anak jadikan contoh untuk kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa sholat 5 waktu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.